Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rismita Kustanti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban atas soal ujian akhir semester sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafidah Falisa Aulia dengan NIM 23101011021 dari kelas Manajemen A1. Baik, untuk pertanyaan nomor 1A, bagaimanakah syarat keberhasilan wirausaha koperasi? Jelaskan dan beri contoh dari koperasi yang telah diobservasi sebelumnya. Nah, jadi keberhasilan wirausaha koperasi itu ditentukan oleh beberapa syarat utama. Menurut hasil observasi yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu legalitas dan kelembagaan yang jelas. Koperasi harus memiliki badan hukum agar dipercaya oleh mitra dan pemerintah. Contohnya, koperasi yang telah kami observasi yaitu koperasi produsen kopi yang diobservasi telah berbadan hukum melalui notaris sehingga dapat bermitra dengan PT dan CV serta mendapatkan dukungan dari dinas. Nah, yang kedua, tidak kalah penting yaitu adanya partisipasi dan konsistensi dari anggota. Nah, anggota harus serius, konsisten, aktif dalam kegiatan koperasi tersebut. Nah, contohnya anggota koperasi merupakan seorang petani dan mitra-mitra binaan yang konsisten mengikuti pendampingan dan menjaga kualitas kopi. Nah, yang ketiga, manajemen dan kepemimpinan yang kuat. Nah, ini pengurus yang nantinya berperan penting dalam pengambilan keputusan dan arah usaha. Contohnya, ketua koperasi harus menjadi pengambil keputusan utama dalam kegiatan usaha, kemudian pelatihan, dan juga kerjasama. Nah, kemudian yang terakhir, kegiatan usaha yang jelas dan berkelanjutan. Nah, ini merupakan koperasi harus memiliki usaha inti yang nyata. Contohnya, koperasi ini itu fokus pada kopi, mulai dari pembinaan petani sendiri, kemudian proses sortasi, grading, hingga pemasaran melalui mitra PT atau CV, seperti itu. Selanjutnya, nomor 1B, yaitu apakah penyebab dari kegagalan wirausaha sebuah koperasi? Nah, dari berdasarkan hasil wawancara observasi kami, kegagalan wirausaha koperasi umumnya disebabkan yang pertama yaitu kurangnya konsistensi anggota. Nah, banyak anggota yang tidak disiplin dalam produksi dan kualitas. Kemudian manajemen yang lemah. Nah, ini jikalau koperasi ini hanya berdiri tanpa arah usaha yang jelas, nantinya koperasi ini akan stuck dan tidak berkelanjutan. Kemudian masalah birokrasi dan legalitas. Nah, perbedaan peran antara koperasi, CV, dan PT itu juga dapat menghambat operasional jika tidak diatur dengan baik. Kemudian yang terakhir, ketidaksiapan akan adanya digitalisasi. Nah, dalam koperasi ini, menurut observasi kami, digitalisasi dari koperasi yang kami wawancari itu masih sulit diterapkan karena karakter petaninya yang masih mengandalkan komunikasi langsung. Kenapa? Karena petani mereka sebagian besar merupakan orang tua yang mohon maaf masih dalam proses belajar untuk memahami digitalisasi. Baik, yang selanjutnya nomor 2A, jelaskan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Secara umum, UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Nah, UMKM menjadi sektor utama dalam menciptakan lapangan kerja karena mereka mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya di daerah. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya daerah. Misalnya, sesuai dengan hasil observasi kami dalam UMKM olahan apel di Kota Batu,
UMKM ini berperan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat sekitar di Kota Batu. Selanjutnya, nomor 2B, jelaskan kelebihan koperasi dan UMKM dibandingkan dengan perusahaan biasa seperti PT atau CV. Nah, koperasi dan UMKM memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perusahaan yang berbentuk PT atau CV. Antara lain, fleksibilitas usaha yang lebih tinggi, modal awal yang relatif kecil, serta kedekatannya dengan masyarakat. Nah, UMKM ini lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen lokal. Nah, selain itu, UMKM juga memiliki peran sosial yang kuat. Kenapa? Karena berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, dalam kasus UMKM binaan PT Telkom, hasil observasi dari kelompok kami, UMKM binaan PT Telkom memiliki keunggulan terlihat dari kemampuannya berkembang melalui pembinaan modal dan teknologi, meskipun dijalankannya dalam skala usaha yang sederhana. Selanjutnya, nomor 2C, jelaskan permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM saat ini. Nah, UMKM saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan akses permodalan, kemudian lemahnya manajemen usaha, keterbatasan jaringan pasar, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Nah, selain itu, masalah yang sering kita hadapi atau Gen Z hadapi adalah Gen Z ini adalah di mana dia adalah gen yang suka FOMO, di mana mereka tidak mau ketinggalan zaman, ketinggalan tren seperti itu. Jadi misalnya mereka melihat pedagang A itu laku dalam jualan ini, mereka akan mengikuti tanpa menginovasikan produk, tanpa mengkreasikan produk tersebut. Nah, jadi mereka akan muncul UMKM yang sama, yang produknya hampir sama persis. Nah, selain itu, permasalahan yang lain sering muncul adalah kurangnya inovasi produk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak banget contohnya. Es teh 3000. Awalnya mereka laku keras karena FOMO. Di sepanjang jalan isinya es teh 3000 semua tanpa adanya inovasi. Kemudian yang selanjutnya, rendahnya kedisiplinan dan pengelolaan keuangan. Nah, dalam observasi dalam observasi yang kami lakukan pada UMKM olahan apel binaan PT Telkom di Kota Batu, kasus UMKM olahan apel binaan PT Telkom, yaitu permasalahan muncul meliputi adanya keterlambatan pengembalian dana pinjaman, ketergantungan terhadap bantuan perusahaan, serta belum optimalnya inovasi usaha secara mandiri. Nah, itu untuk contoh realistisnya dalam observasi kami. Baik, untuk nomor 3, strategi penguatan koperasi dan UMKM berdasarkan observasi kelompok. Nah, untuk observasi yang pertama, di Koperasi Produsen Negeri Ladang Kopi, strategi penguatan koperasi antara lain yang pertama, pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kualitas SDM dan produk. Contohnya, koperasi memberikan pelatihan processing, roasting, kemudian grading, dan barista kepada petani dan mitra. Kemudian adanya penguatan jejaring dan kolaborasi kerjasama antar koperasi dan mitra usaha. Contohnya, koperasi bekerja sama dengan koperasi kopi dari Jawa Tengah, kemudian Aceh, dan Jawa Barat. Nah, kemudian segmentasi peran anggota, menyesuaikan peran dengan usia dan kemampuan. Contohnya seperti apa? Usia 20-30 tahun itu cocok untuk barista. Kemudian usia 30-40 tahun itu sebagai prosesor. Kemudian yang terakhir, usia di atas 40 tahun itu akan nantinya sebagai petani. Nah,
penguatan nilai sosial entrepreneur. Nah, ini menggabungkan aspek bisnis dan sosial. Contohnya, koperasi ini mengangkat isu pemberdayaan petani agar menarik dukungan dan pasar ekspor. Baik, kemudian yang kedua, berdasarkan observasi kami yang kedua, yaitu terhadap kemitraan antara PT Telkom Kendatel Malang dengan UMKM olahan apel di Kota Batu. Nah, strategi penguatan UMKM dilakukan melalui beberapa pendekatan yang sering mendukung. Strategi-strategi tersebut meliputi yang pertama, penguatan permodalan. Nah, PT Telkom ini memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk dana bergulir dengan bunga yang ringan. Nah, bantuan modal ini nantinya digunakan oleh UMKM untuk membeli bahan baku, kemudian peralatan produksi, serta untuk meningkatkan kapasitas usaha sehingga nantinya akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, UMKM binaan memperoleh pelatihan teknologi informasi, terutama dalam pemanfaatan internet dan website sebagai media pemasaran. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dan mengelola usaha dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian penguatan pemasaran. Nah, PT Telkom memfasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran dan kegiatan promosi melalui kegiatan tersebut. Nantinya produk olahan apel itu akan dikenal lebih banyak oleh masyarakat dan membantu meningkatkan volume penjualan oleh UMKM apel. Kemudian pendampingan dan monitoring usaha. Nah, PT Telkom melakukan pendampingan melalui kewajiban laporan perkembangan usaha dan pengawasan penggunaan modal. Nah, monitoring ini nantinya bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dari UMKM serta memastikan agar pembinaan ini berjalan sesuai dengan tujuan dari kemitraan. Yang selanjutnya nomor 4A, jelaskan tujuan dari penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan. Nah, tujuan penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan adalah untuk mengetahui tingkat kualitas dan kinerja koperasi secara objektif dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, pemeringkatan bertujuan untuk menilai sejauh mana koperasi mampu menjalankan prinsip-prinsip koperasi, menerapkan tata kelola yang baik, serta menjaga keberlanjutan usaha. Selain itu juga hasil pemeringkatan digunakan sebagai alat evaluasi bagi pengurus, bahan pembinaan oleh pemerintah, serta sumber informasi bagi anggota dan masyarakat dalam menilai kredibilitas dan kesehatan koperasi. Kemudian untuk pertanyaan yang B, jelaskan prinsip pengukuran kinerja koperasi di Indonesia. Nah, pengukuran kinerja koperasi di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip komprehensif, objektif, dan berkelanjutan. Penilaian ini tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup beberapa aspek utama, yaitu kelembagaan, manajemen usaha dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Nah, prinsip pengukuran ini menekankan pada keseimbangan antara kinerja ekonomi dan jati diri koperasi, sehingga nantinya koperasi tidak hanya dinilai dari besarnya laba, tetapi juga dari partisipasi anggota, kualitas tata kelola. Koperasi tidak hanya dinilai dari besarnya laba, tata kelola, tetapi juga partisipasi anggotanya serta kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggotanya. C. Berikan contoh dan penjelasan sebuah koperasi yang sudah dinilai dengan metode pemeringkatan. Nah, salah satu contoh yang saya ambil adalah koperasi yang kami observasi, yaitu salah satu koperasi yang telah dinilai dengan metode pemeringkatan, Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Karya Cipta Mandiri.
Nah, berdasarkan observasi yang hasil penilaian dalam pemeringkatan sistem pemerintah, koperasi ini memperoleh predikat sangat berkualitas. Nah, predikat tersebut diberikan karena koperasi memiliki struktur kelembagaan yang jelas, pembagian peran antara pengurus dan anggota yang berjalan dengan baik, kemudian serta pelaksanaan kegiatan simpan pinjam yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dari aspek manajemen koperasi juga mampu mengelola penyaluran kredit secara hati-hati, melakukan pengawasan risiko kredit secara berkelanjutan, serta menerapkan kebijakan pengelolaan laba yang mendukung penguatan modal dan keberlangsungan usaha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa KSP Karya Cipta Mandiri memiliki kinerja yang baik, profesional, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip koperasi di Indonesia.